Selamat siang semuanya. Di sini saya Merta Deswanti dari kelas 6 APPA PKPT. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sociopreneurship, yaitu tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan kewirausahaan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Pak Suparjan MPD. Di sini konsep sociopreneurship yang akan saya ambil yaitu tentang budidaya dan olahan keripik singkong. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang, di mana pada latar belakang ini terkait dengan kondisi pada pandemi saat ini membuat sebagian penduduk atau warga masyarakat di perdesaan saya atau di desa tempat tinggal saya kehilangan pekerjaannya. Jadi dengan adanya kondisi ini membuat saya memilih untuk melakukan budidaya dan olahan keripik singkong, sehingga dengan adanya budidaya dan olahan keripik singkong ini dapat membantu warga masyarakat di desa saya, terutama dengan ada budidaya dan olahan ini bisa membantu ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan selama masa pandemi ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa singkong di sini merupakan salah satu makanan pokok atau makanan pengganti nasi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Singkong juga bisa dijadikan cemilan, salah satunya berupa keripik yang akan diolah atau yang diambil saya untuk konsep sociopreneurship ini. Dengan diolah singkong menjadi keripik dapat menarik minat anak-anak kecil dan masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya, konsep sociopreneurship yang akan saya buat ini yaitu dengan adanya budidaya dan olahan keripik singkong dapat membantu perekonomian masyarakat, di mana seperti yang kita tahu pada masa pandemi ini penghasilan masyarakat menurun. Masyarakat memanfaat lahan yang tidak dipakai atau telah dipakai untuk berladang, di mana kondisi ini sesuai dengan kondisi di desa saya, terutama desa Penyalalang, di mana mayoritas penduduk di sana memiliki mata pencarian atau pekerjaannya yaitu masih bertani atau berladang. Jadi sehingga setelah selesai panen, lahan tidur atau lahan tidak pakai setelah padi tersebut dipanen dapat dipakai untuk menanam singkong. Kemudian dari hasilnya tersebut untuk ibu-ibunya kemudian diolah atau dijadikan keripik, kemudian dijual kembali kepada masyarakat di sekitarnya. Singkong ini diolah menjadi keripik itu dengan cara diserut menggunakan pisau buah, kemudian digoreng lalu diberi bumbu dan dibungkus dengan plastik. Diserut menggunakan pisau buah di sini karena hasil serutan menggunakan pisau buah di sini memberikan hasil yang tipis dan mudah dalam penggorengan atau pengolahan keripik singkong ini tersebut. Jadi dengan adanya penyerutan ini memudahkan ibu-ibu dalam mengolahnya. Selanjutnya di sini seperti yang ada pada layar PowerPoint di sini, yaitu ada proses pembuatan, di mana di sini ditampilkan gambar-gambar proses pembuatan olahan keripik singkong ini. Yang pertama di sini bisa kita lihat yaitu ubi atau singkong yang belum dikupas. Yang pertama disiapkan, kemudian setelah dikupas, cuci bersih singkong yang sudah dikupas tadi, kemudian baru diserut menggunakan pisau buah. Diserutnya tipis-tipis sesuai dengan ketajaman pisau buah tersebut. Setelah diserut, hasil serutan dari singkong atau ubi ini tadi kemudian dicuci. Dicucinya di sini digunakan agar saat penggorengannya nanti singkong yang telah diserutkan tidak menempel satu dengan yang lainnya atau membuang getah pada singkong yang telah diserutkan tadi, sehingga perlu dicuci hingga bersih. Setelah dicuci dengan bersih, kemudian siapkan minyak panas di dalam wajan. Kemudian setelah minyaknya panas, masukkan singkong yang telah diserutkan tadi ke dalam minyak panas. Kemudian selama penggorengan balik singkong tengah digoreng sehingga selama proses pematangan dalam penggorengan singkong matang dengan merata. Setelah kecoklatan atau berwarna keemasan,
baru singkong diangkat kemudian ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan seperti yang dilihat di gambar dan diletakkan di dalam wadah atau baskom kecil, kemudian siapkan bumbunya. Di sini untuk sekarang masih singkong yang diolah di sini hanya memiliki satu rasa, yaitu menggunakan rasa balado saja. Jadi setelah diangkat dari penggorengan atau dari wajan tadi, singkong ditiriskan, kemudian ditunggu beberapa saat hingga minyaknya turun. Kemudian baru diberikan bumbu balado tadi. Setelah diberikan bumbu, kemudian campurkan bumbu tersebut hingga merata ke seluruh singkongnya. Setelah merata, tunggu beberapa saat, kemudian siapkan plastik putih untuk membungkusnya. Kemudian ada sendok juga. Nah, untuk membungkusnya seperti pada digambar di PowerPoint bisa dilihat. Bungkusannya menggunakan plastik putih. Di sini plastik putihnya tergantung variasinya. Ada yang ukurannya 1 ons atau 2 ons. Biasanya yang digunakan ukurannya untuk 1 ons atau 2 ons. Jadi singkong yang telah diberikan bumbu tadi dimasukkan ke dalam plastik putih. Setelah dimasukkan seperti yang digambar, kemudian keripik singkong tadi dilem plastik putihnya sehingga serapat mungkin, sehingga tidak membuat keripik singkongnya menjadi mudah terkena angin. Kemudian di sini ditampilkan produk yang dihasilkan. Setelah tadi dikemas atau dimasukkan ke dalam plastik, bisa kita lihat di sini contoh produk yang dihasilkan, yaitu berupa keripik singkong yang telah dimasukkan ke dalam plastik putih. Sehingga dengan adanya ini dapat dipasarkan ke tempat-tempat atau ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, di sini ada SWOT analysis atau yang pertama yaitu strength atau kekuatan, di mana kelebihan dari produk tersebut atau budidaya olahan keripik singkong ini. Yang pertama yaitu banyak lahan tidur milik masyarakat sehingga mudah dalam proses penanaman dan budidaya tanaman singkong. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, karena mayoritas masyarakat di desa saya masih berladang, sehingga setelah panennya padi, kondisi tempat bekas ladang penanam padi tersebut kosong sehingga dimanfaatkan untuk penanaman singkong. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan modal yang rendah sehingga pengolahan singkong mudah dan biayanya sedikit, jadi tidak memberatkan masyarakat. Seperti yang kita tahu, setelah adanya pandemi di sini, untuk mengurangi biaya produksi, maka kami di sini atau masyarakat setempat memilih dengan adanya olahan keripik singkong untuk minimalisir biaya atau modal yang dikeluarkan. Ketiga yaitu harga produk keripik singkong murah dan terjangkau, di mana harga produk yang paling mahal yang dijual yang di sini ini tergantung dengan ukuran kantong atau plastik yang digunakan untuk membungkus keripik singkong tersebut. Untuk ukuran 1 ons keripik singkong atau bungkus keripik singkong dijual dengan harga 1.000, dan untuk 2 ons dijual dengan 2.000. Nah, yang keempat, daya tahan produknya lama. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, di sini karena keripik singkong digoreng hingga kriuk, di sini produknya mudah hancur sehingga menyulitkan dalam pengiriman olahan keripik singkong ke daerah-daerah atau tempat yang lain. Yang kedua yaitu produk akan alot jika terkena angin terus-menerus. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang sederhana. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang, di mana yang pertama pasar yang luas sehingga dapat dijual kemanapun. Contohnya di pedesaan saya atau di tempat tinggal saya di desa, di kecamatan saya itu termasuk tempat yang ramai, terutama yang pertama karena di tempat saya itu ada perusahaan sawit
di mana di situ banyak pekerja atau orang-orang perkebunan yang bekerja di PT sawit tersebut, jadi memudahkan masyarakat dalam memasarkan keripik yang dibuatnya ini. Kemudian berkembangnya media produksi, yaitu di mana dapat melakukan produksi dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Di sini produksinya yaitu dengan menyebarkan atau membuat iklan di media-media sosial. Seperti kita tahu bahwa zaman sekarang semua orang sudah memiliki media sosial, terutama untuk anak-anak muda, sehingga memudahkan dalam pemasarannya. Kemudian yang terakhir itu threats atau ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya kompetitor yang memiliki atau membuat produk yang sama, di mana dengan adanya kompetitor atau yang produk yang sama dengan yang kami buat di sini, sehingga membuat kami merasa bahwa produk yang akan kami buat ini memiliki ancaman atau pesaing yang bisa menyebabkan menurunnya produksi untuk kami. Kemudian yang kedua, tarif transportasi yang meningkat atau susahnya akses jalan sama pemasaran di desa. Seperti yang kita tahu bahwa akses jalan di desa itu sangat buruk, terutama untuk di desa sekitar tempat saya, terutama untuk musim hujan, karena kondisi di jalan pedesaan saya masih tanah, sehingga jika hujan turun menyulitkan akses ke tiap-tiap desanya. Nah, sekian untuk penjelasan saya tentang konsep atau tugas ujian akhir semester Sociopreneurship. Selanjutnya di sini akan saya putarkan tentang budidaya atau lahan penanaman singkong yang ada di desa saya. Berikut tempat budidaya singkong atau penanaman yang ada di desa saya. Lahan di sini merupakan sisa lahan atau bekas dari orang-orang desa berladang. Jadi sisa lahannya atau lahan tidur ini digunakan untuk budidaya atau penanaman singkong ini. Sekian presentasi dari saya tentang konsep sociopreneurship ini. Selamat siang.